I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Assalamualaikum, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lia Husna Maulida dengan NIM 225231123 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Jadi saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa yang diampu oleh Bapak Zainal Anwar dengan tema atau dengan judul ya terpecahnya Pulau Jawa dan Perjanjian Giyanti. Disimak baik-baik teman-teman videonya. Teman-teman, kita langsung lanjut ke pembahasannya saja ya. Jadi Perjanjian Giyanti ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Mangkubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau yang disebut dengan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian ini dibuat dalam rangka meredam api konflik pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi ini terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III sebagai pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya. Kesepakatan ini mendorong sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di desa Giyan. Penandatanganan perjanjian ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi 2 bagian atau yang dikenal dengan istilah palihan nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta ya, sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ing Naleka Sagidin Panotogomo Khalifahullah. Perjanjian Giyanti yang tidak merincikan pembagian wilayah pada akhirnya menimbulkan rentetan peristiwa. Pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sumber yang dari dahulu membantu Mangkubumi ini masih terus melakukan pemberontakan. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sumber berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di kota Yogyakarta. Setelah berperang bertahun-tahun dengan VOC, akhirnya VOC itu menyudahi peperangannya dengan menandatangani perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa lagi-lagi terbagi. Pada perjanjian ini, Pangeran Sumbernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kesunanan Surakarta. Terbelahnya Jawa ini kemudian terbelahnya Jawa ini belum berhenti sampai di situ saja. Pada tahun 1813 di masa Gubernur Thomas Sambort Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alam. Dengan demikian tanah Jawa kemudian menjadi 4 bagian pemerintahan dengan masing-masing bertumbuh dengan perbedaan model dan perbedaan orientasi politiknya. Dinamika politik yang digerakkan oleh Anggrek